Umat terkasih, mari kita bersaat teduh menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, ini hidupku, kuserahkan bagimu. Jadikanlah setiap langkahku berkenan kepadamu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berada di gedung gereja maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa dan tema ibadah kita hari ini adalah kesetiaan bertumbuh setiap hari. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Selanjutnya, mari kita simak tayangan warta seputar kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Bersama kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing. Wilayah 1 dan 4 diadakan pada hari Selasa 18 Juni pukul 19.30 melalui Zoom.
Wilayah 2 diadakan pada hari Senin 17 Juni pukul 10 pagi melalui Zoom, dan wilayah 3 diadakan pada hari Selasa 18 Juni pukul 19.30 secara onsite. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 21 Juni 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya. GKI Taman Aries bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 23 Juni 2024 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Bertempat di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berpartisipasi dalam aksi donor darah ini. Tuhan memberkati. Kelas katekisasi kembali dibuka. Dimulai pada tanggal 5 Juli 2024 dan akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19 secara onsite di ruang sekolah minggu lantai 2 GKI Taman Aries yang akan dibimbing oleh Pendeta Rinto Tambu Bolon dan Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Persyaratan dan cara pendaftaran dapat dilihat di Warta Jemaat. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, Sekolah Injil Liburan hadir kembali. Tahun ini akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni tanggal 24 dan 25 Juni 2024 dengan tema Growing with Jesus. Kita akan melalui firman bersama Pendeta Grace Bustami dengan aktivitas dan games yang seru, dan akan ada kebersamaan ke Jakarta Birdland dan Samudra Ancol yang akan membuat liburanmu semakin bermanfaat dan berarti. Kontribusi per anak sebesar Rp75.000 dan batas pendaftaran tanggal 17 Juni 2024. Yuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 7, catat tanggalnya dan segera daftarkan dirimu ke guru kelas masing-masing ya. Beli baju baru di pasar minggu, dibelinya oleh Bu Sisil. Wahai adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ikutan sil. Sampai jumpa adik-adik. Kita mau ikut Camp Youth GKI Taman Aries tanggal 12 sampai 14 Juli 2024 di Pondok Kapili. Yuk ikutan guys! Gas Regis! Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan dengarkanlah panggilannya. Hari Minggu, hari Tuhan yang baik.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini dari YouTube. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, rasanya banyak di antara kita hari ini yang mungkin mengikuti dari YouTube. Karena hari ini adalah awal dari masa liburan sekolah. Dimulai juga besok kita ada long weekend ya. Dan bersyukur dimanapun kita berada dengan kecanggihan teknologi kita bisa sama-sama bersekutu. Dan ini adalah sebuah perayaan akan tema kita hari ini ya memang bahwa kesetiaan itu bertumbuh setiap hari. Dan memang salah satu tanda dari kehidupan adalah adanya pertumbuhan. Dan setiap pertumbuhan pasti melalui proses dimulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar dan bukan terjadi secara instan. Begitu pula dengan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kesetiaan kita sebagai warga kerajaan Allah. Hidup dalam iman percaya kepada Kristus bagaikan benih yang ditabur, bertumbuh dan berbuah. Sekalipun pertumbuhannya kecil, perlahan, namun apabila dilakukan dengan kesetiaan, ketekunan, dan iman percaya yang kuat, maka pasti itu akan mendatangkan hasil pada waktunya. Dan iman orang Kristen adalah iman yang dinamis, bukan yang statis, selalu bertumbuh. Maka dalam kesempatan ini marilah kita merenungkan di dalam kehidupan kita secara pribadi, kita berefleksi. Sudahkah kita berlaku setia kepada Tuhan dan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga iman kita makin bertumbuh di dalam setiap musim kehidupan. Langkah-langkah apa yang selama ini kita lakukan untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, agar dapat menjadi jalan pertumbuhan iman yang membawa perubahan hidup yang nyata. Mari kita merenungkannya secara pribadi di dalam doa pribadi. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kadangkala kami berlaku tidak setia dalam mengikut jalan-Mu, sehingga pertumbuhan iman kami menjadi stuck dan terhambat. Saat dalam situasi kehidupan yang tidak menentu, kami kadang memilih untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan, ampuni kami, kalau kami pun suka memandang remeh akan pertumbuhan perkara kecil yang sederhana yang ada di dalam pertumbuhan hidup kami. Karena kami percaya di dalam Tuhan, sesungguhnya sekecil apapun benih yang ditabur dapat menjadi besar. Tidak ada pertumbuhan yang sia-sia di dalam-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Dan inilah hati kami yang kami buka untuk terus memiliki kerinduan. Hidup selalu dekat dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam pertumbuhan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Menabrak jalan Tuhan meski letih lesu, tetap engkau tuntun apapun maksudku. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hambamu berguna di ladangmu. Dan bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup berkenan kepadanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Maka di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Makin akrab
silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengar sabda Tuhan. Biarlah kami semakin dekat padamu ketika kami bersama-sama menerima firman Tuhan. Bukan sekadar dekat secara fisik, tetapi karakter kami, jalan hidup kami, cara pandang kami, cara kami berlaku itu semakin dekat, semakin menyerupai Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, dalam pertolongan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon bimbingan-Mu. Amin. Bacaan pertama menurut Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan masih muda. Lalu aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan semua yang bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertunas kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 17. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu kami juga berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami, dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk menegakkan kami supaya kamu dapat menghadap orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai 34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam keseharian. Haleluya. 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 Haleluya.
Ibu bapak dan saudara semua, hari ini kita bersama-sama bicara soal kesetiaan. Siapa sih di antara kita yang tampaknya setuju bahwa kesetiaan adalah nilai yang paling luhur dan bahkan salah satu nilai yang luhur dan baik dalam kehidupan? Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Oh, setuju semua? Yakin? Kok lemes ya? Belum sarapan atau habis nonton Euro semalam? Ya, setuju bahwa kesetiaan adalah salah satu nilai luhur dan baik di dalam kehidupan? Pertanyaannya, siapa yang sudah setia di sini sepanjang hidupnya? Ada yang berani angkat tangan? Saya sebenarnya ada nggak berani juga gitu ya. Ibu bapak, ini menarik ya, kita tahu bahwa ini adalah nilai luhur, nilai baik untuk dilakukan, untuk kita terapkan dalam keseharian. Tapi ternyata untuk menjadi setia, ketika ditanya siapa kalau gitu yang setia? Kayaknya rada-rada nggak berani ya ibu bapak dan saudara semua. Saya juga begitu. Bapak ibu, mulai dari hal kecil. Konon di dalam menjaga kesehatan tubuh saya itu harusnya setia. Setia pada apa? Setia tidak makan gorengan. Setia tidak makan bakmi. Tapi ada godaan dan segala macam, akhirnya ya udahlah besok lagi setianya. Ada bala-bala, kalau Bu Miranti tahu kalau saya tuh sukanya bala-bala gitu. Ngelihat bala-bala gitu ya. Waduh, gitu ya. Penuh dengan pergumulan. Ada berbagai hal yang membuat kita tidak setia. Apalagi yang kadang membuat kita tidak setia. Mungkin kita lagi belajar untuk setia, untuk selalu jujur, hidup benar di dalam Tuhan. Tapi kok ngelihat tetangga sebelah yang kita tahu dia enggak jujur. Kita tahu mungkin teman kita ini suka nipu-nipu sebelah kiri dan kanan. Lah kok hidupnya makin kaya. Dan kemudian kita bertanya, apakah memang jalur kesetiaan yang saya pilih ini adalah jalur yang benar? Kok kayaknya, makanya ada peribahasa sekarang, ada ungkapan, orang yang jujur adalah orang yang bodoh gitu ya. Itu sering banget gitu ya. Apalagi yang membuat kita tidak setia, melihat orang lain, melihat keadaan orang lain. Apalagi Bapak Ibu yang membuat kadang kita tidak setia. Di dalam rumah tangga, mungkin ada kalanya ketika waktu zaman pacaran masa lalu, wah pasangan saya ini the best from the best, paling yang the best deh. Tapi begitu di rumah tangga, loh kok kayak begini, enggak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya itu yang kadang menggoda kita untuk tidak setia dan banyak hal lagi yang membuat kita tidak setia. Padahal kita semua tadi sepakat bahwa setia itu adalah sesuatu nilai yang luhur, sesuatu yang baik. Maka tampaknya ada persoalan. Tahu sesuatu yang baik, tapi kok kita susah banget untuk melakukannya. Tahu ini adalah nilai yang luhur, tapi kok rasanya enggak gampang-gampang banget untuk kita menjaganya. Maka rasanya ada sesuatu yang enggak beres di dalam hidup kita. Dan kadangkala ibu bapak dan saudara semua, apa yang enggak beres itu sesungguhnya adalah ketika saya merenungkan apa yang sebenarnya enggak beres tentang kesetiaan yang ada di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sendiri sebenarnya enggak tahu untuk apa sih kita setia. Jangan-jangan kita nggak paham seutuhnya sebenarnya dengan setia apa yang sedang saya perjuangkan. Kadang ya memang kita juga memahami, saya tahu kok saya setia gitu ya. Saya setia untuk apa? Supaya saya hidup benar. Saya setia supaya apa? Supaya saya mendapat berkat. Tapi toh realitasnya yang terjadi, saya setia malah makin belangsak. Yang mereka yang gak setia, mereka yang gak jujur, malah makin kaya, malah makin sukses. Malah jadi pejabat dan bahkan semua keluarganya jadi pejabat.
Saya yang jujur, boro-boro pejabat. Ibu bapak dan saudara semua, maka jangan-jangan memang ada yang keliru. Mengapa kita harus setia? Dan ini yang dialami oleh Raja Zedekia. Bukan Raja Hizkia ya ibu bapak dan saudara semua. Ibu bapak, khususnya yang guru sekolah minggu, Raja Zedekia ini siapa sih? Raja Zedekia ini adalah Raja Yehuda atau Raja Israel. Yehuda, kalau Yehuda tangan kanan, kalau Israel tangan kiri. Yehuda atau Israel? Yehuda. Yehuda, yakin? Oh udah ada tulisannya ya? Oh iya ya. Ya salah, nggak dianimasi ya. Ya. Raja terakhir Yehuda ya. Oh iya. Wah ini ya. Berarti merhatiin slide-nya ya Bapak Ibu ya. Zedekia adalah raja terakhir Yehuda sebelum kerajaan Yehuda, sebelum orang-orang Yehuda kemana? Nah ini gak ada tulisannya. Kenapa bisa jadi raja terakhir? Apa yang terjadi setelah zaman Zedekia? Dibuang. Dibuang kemana? Ke Aries? Dibuang ke Babel. Ya. Jadi Raja Zedekia adalah raja terakhir kerajaan Yehuda sebelum terjadi pembuangan ke Babel. Dan bahkan arti nama Zedekia itu begitu bagus. Arti nama Zedekia adalah kebenaran Tuhan. Keren ya. Berat gitu ya namanya kebenaran Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Zedekia. Ketika ia mencoba untuk setia pada kebenaran Tuhan. Tapi ternyata apa yang terjadi ibu bapak, semakin Zedekia mencoba setia pada kebenaran Tuhan. Justru Zedekia malah menghadapi, kok ini kekuatan Babilonia malah makin besar, menghimpit. Tahu kerajaan tetangga, kerajaan Israel sudah hancur, lah tapi kok ini malah makin menyerang kerajaan Yehuda. Kerajaan Babel begitu besar. Kok ketika saya setia malah musuh semakin bertambah. Kok ketika saya setia malah musuh semakin besar. Dan akhirnya Zedekia berpaling. Alih-alih setia pada ketetapan Tuhan. Zedekia kemudian justru malah meminta bantuan dari kerajaan Mesir. Untuk membantu kerajaan Yehuda melawan Babilonia. Dan apa yang terjadi? 3 tahun setelah Zedekia meminta bantuan Mesir, kerajaan Yehuda malah hancur. Kadang ini yang dipahami ketika Zedekia akhirnya putus asa dan akhirnya mencoba tidak setia. Karena Zedekia ada di dalam pemikiran, kok saya setia tapi kok persoalan malah makin besar. Karena apa ibu bapak dan saudara semua? Karena kadang kita hanya memahami kesetiaan. Hanya sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai apa yang kita mau. Untuk mencapai status yang kita mau. Oh iya kita setia supaya apa? Supaya saya punya status sebagai anak Tuhan yang baik. Enggak salah. Tapi kadangkala kita jadinya terpaku pada status tersebut. Dulu sih waktu sekolah minggu ini menjadi sarana yang baik gitu ya. Dulu saya ingat waktu di Cimahi, siapa yang paling rajin sekolah minggu dapat hadiah kalau menjelang kenaikan kelas gitu ya. Itu untuk memotivasi anak. Ya tapi masa sampai usia indah kita masih setia seperti itu. Ayo siapa yang ikut gitu, yang rajin ibadah nanti dapat hadiah. Ya masa seperti itu terus. Kita kadang setia tapi akhirnya kita kadang-kala kita setia supaya saya dapat berkat. Saya setia supaya saya bahagia. Saya setia supaya saya merasakan hidup ini penuh dengan kedamaian. Setia hanya sebagai
instrumen, setia hanya sebagai cara untuk kita memperoleh bahagia yang bahkan kadang kebahagiaan itu dilandaskan pada standar pribadi. Kadang ini yang kita pahami sehingga ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, sangat rentan untuk kita beralih menjadi tidak setia seperti Raja Zedekia. Dan kontras dengan Zedekia, kenapa tadi saya ngomong Zedekia? Karena konteks itulah yang terjadi ketika Yehezkiel bernubuat dalam bacaan pertama kita. Dan dalam nubuat yang disampaikan Yehezkiel, ketika bangsa Israel melihat ketidaksetiaan Raja Zedekia, itu perikop, judul perikop kita dalam bacaan pertama, ketidaksetiaan Raja Zedekia. Justru kemudian penulis Nabi Yehezkiel memperlihatkan secara kontras apa yang terjadi kalau orang-orang itu setia. Dan itu yang kemudian kita baca tadi dalam bacaan pertama. Yehezkiel justru menyebutkan berbeda dengan Zedekia yang tidak setia. Orang yang setia adalah orang yang di mana di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Ketika Yehezkiel memperlihatkan bagaimana kerajaan Zedekia akhirnya hancur lebur, tapi justru pada orang-orang yang setia. Orang-orang yang sesungguhnya juga berasal dari kerajaan Yehuda, kerajaan Zedekia itu. Tuhan akan menempatkan ia di gunung dan akan berbuah lebat. Buat mereka yang setia ada janji bahwa akan berbuah. Dan ini serupa dengan bacaan Injil kita hari ini. Ada dua perumpamaan bacaan Injil kita hari ini. Di perumpamaan yang pertama tentang penabur, dinyatakan akhirnya kita baca bersama, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Orang yang setia akan memperoleh buah. Di perumpamaan selanjutnya di ayat 32, perumpamaan tentang biji sesawi, ini juga bicara soal biji sesawi yang bertumbuh itu yang setia, dia akan menjadi sayuran yang lebih hebat gitu ya. Sayuran yang lain lebih besar daripada sayuran lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dan 3 ayat ini juga semakin ditegaskan melalui nyanyian Mazmur yang tadi kita baca. Mazmur 92 ayat 15 sampai 16 yang tadi kita nyanyikan berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ibu bapak dan saudara semua, dari keempat ayat ini, apa yang bisa kita temukan benang merahnya? Terkait orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia akhirnya memperlihatkan firman Tuhan membicarakan orang-orang yang setia ini bicara soal sama-sama apa? Berbuah. Apakah mereka berbuah karena kebesaran mereka? Enggak. Dari bacaan pertama, bacaan Injil maupun yang dikatakan pemazmur, mereka berbuah dari tunas, dari benih yang kecil. Dan kesetiaan membuat ternyata benih yang kecil bisa menjadi naungan bagi orang lain, bisa menjadi berkat bagi semua orang. Keempat ayat ini mau bicara bahwa ternyata ujung dari kesetiaan adalah hidup yang berbuah meski di dalam kekecilan hidup kita. Meski di dalam keterbatasan hidup kita. Meski di dalam kerapuhan hidup kita. Di dalam kecilnya hidup ini. Di dalam tidak mampunya kehidupan ini. Ternyata dengan setia kita bisa
berbuah. Dan ini sesungguhnya tujuan kenapa kita harus setia. Setia bukan sekadar orang setia untuk mencari bahagia. Iya, mencari bahagia. Tapi bahagia bukan karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mimpikan terpuaskan. Tapi kita bahagia karena kita kemudian menjadi pribadi yang berbuah meskipun di dalam kekecilan hidup kita. Dan ini semua akhirnya menyadarkan kita kenapa kemudian di dalam ketidakmampuan, di dalam keterbatasan, di dalam segala pergumulan hidup kita, kita bisa berbuah. Semata-mata ini buat kita sadar bahwa ini adalah karyanya Tuhan. Kita setia supaya kita terpesona pada karyanya Tuhan. Kita setia sesungguhnya supaya kita terus jatuh cinta pada Tuhan. Kita dipanggil untuk setia semata-mata supaya kita selalu melihat di dalam setiap hari Tuhan menyatakan anugerahnya pada kita. Sehingga kita bisa berbuah. Dan bahkan ketika kita berbuah, bukankah ini yang memang menjadi tujuan ketika manusia diciptakan? Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya apa? Jangan cuman bangga, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kita lupa tujuannya kenapa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Kita memelihara bumi. Supaya kita sama seperti gambar dan rupa Allah yang Tuhan menciptakan dan memelihara dunia, menyatakan keselamatan. Itu yang jadi panggilan kita. Tapi memang karena dosa, akhirnya kita manusia memiliki perasaan, saya nggak mampu untuk melakukan tugas itu. Saya nggak mampu untuk menunaikan tujuan awal penciptaan kita. Saya nggak mampu untuk berbuah karena dosa. Tapi karena keselamatan di dalam Kristus, kita dimampukan lagi. Dan modalnya hanya satu. Mari kita setia. Dan itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 5. Paulus pun berkata, ini ada lagunya gitu ya, 2 Korintus 5 ayat 15 kan. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Supaya hidup kita kembali. Untuk apa? Untuk menunaikan tugas menurut gambar dan rupa Allah. Lagu sekolah minggu kan ada ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu tujuan kita setia. Supaya kita merasakan bahwa Yesus hidup dalam hidup kita. Tuhan yang memampukan dan kita pun bisa berbuah. Itu tujuan setia. Dan bukankah itu adalah kebahagiaan yang sejati? Melihat Tuhan menolong kita. Melihat Tuhan memampukan kita. Bukankah itu adalah kebahagiaan sejati? Ibu bapak, bukankah kita juga senang ketika ada sesuatu hal yang gak bisa kita lakukan, tapi perlahan tiba-tiba kita bisa. Bukankah kita senang? Kita bisa. Itu menjadi sebuah kebahagiaan. Bapak ibu saya juga beberapa waktu ini lagi senang. Karena apa? Angka timbangan mulai menunjukkan turun. Yang awalnya aduh ini mustahil gitu ya. Susah banget kok naikin berat badan cepat, nurunin lambat, susah. Kita senang kalau kita mencapai dan saya tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Ketika kita mencoba untuk setia. Setia menjaga kesehatan dan bahkan dalam iman setia menjaga kebenaran pada Tuhan. Jangan sampai nama Zedekia hanya menjadi nama. Tapi biarlah itu juga
hidup dalam hidup kita. Kita hidupi. Sesungguhnya panggilan ini sederhana. Tuhan hanya meminta untuk kita setia, untuk kita berbuah di dalam keterbatasan kita. Maka mari kita belajar untuk setia. Gimana sih caranya untuk setia? Gimana sih Pak caranya untuk setia di tengah berbagai kadang ada sesuatu hal yang tidak bisa kita pahami, nggak mengerti. Gimana supaya setia? Ada susah, emang susah. Tapi mari kita belajar dari perumpamaan-perumpamaan yang ada. Perumpamaan pertama tentang penabur. Apa yang terjadi dengan penabur? Ketika penabur menaburkan benih, ya udah. Itu yang kemudian dia lakukan, hanya menabur benih. Mungkin sebenarnya ketika penabur menabur benih, penabur bisa aja bertanya, gimana caranya supaya benih itu tumbuh? Saya kagak tahu, saya nggak bisa menumbuhkan benih itu. Tapi itu tidak menghalangi dirinya untuk ya udah taburkan benih. Itu yang hanya bisa dilakukan. Caranya tumbuh gimana? Ya nggak tahu. Itu kan yang dikatakan oleh Injil kita hari ini kan ibu bapak dan saudara semua. Kalau ini kita lihat, pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu bertunas tumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Apa yang bisa kita refleksikan dari perumpamaan ini? Kadang untuk setia, kita tidak butuh untuk mengerti segala hal. Untuk berlaku setia. Kadang kita pengen setia, Tuhan kasih kita perintah untuk jujur. Tapi kita kemudian bertanya, Tuhan kenapa sih saya harus jujur? Misalnya ada perintah Tuhan ini, pokoknya setia beribadah, ada kuduskanlah hari Sabat gitu kan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Seperti kita hari ini, mari kita beribadah. Mungkin kita bertanya, Tuhan kenapa sih kita harus beribadah? Ibadah toh gini-gini aja. Kadang kita nggak mengerti, Tuhan apa maksud Tuhan? Untuk saya setia di tengah duka saya. Untuk saya tetap menyembah Tuhan, untuk saya tetap berdoa di tengah pergumulan saya, di tengah saya merasakan kehilangan. Kadang kita nggak mengerti. Tapi untuk menjadi pribadi yang setia, kadang kita tidak perlu untuk mengerti segala hal. Ya lakukan. Seperti penabur, dia nggak mengerti gimana benih itu tumbuh. Tapi yang dia lakukan, apa yang bisa dia lakukan? Dia lakukan. Dan ketika dia melakukan, apa yang bisa dia lakukan? Penabur itu akhirnya menyadari, ini adalah karya yang Tuhan. Ketika penabur itu kemudian menyabit buah-buah dan menghasilkan, memetik buah-buah itu. Penabur itu kemudian bisa menyadari, ya ini adalah karya Tuhan. Itu yang membuat penabur mungkin bisa berkata seperti pemazmur, bersyukur kepada Tuhan, bersorak kepada Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara semua mari untuk setia. Kadang kita tidak perlu mengerti segala hal. Bukan berarti perkataan ini membuat kita menjadi pribadi yang gak kritis. Bukan itu. Tapi jangan sampai karena kita mengerti dan akhirnya kita menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua apa ibu bapak dan saudara semua? Mari kita belajar dari perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi tumbuh dari sebuah biji yang terkecil. Bahkan menurut kata Yunani yang digunakan, biji sesawi itu bagaikan spora. Ibu bapak pernah ngelihat spora? Biasanya ada di daun suplir. Yang di ujung-ujung kecil banget gitu ya. Lebih kecil dari kacang hijau. Kecil banget, cuman aja bisa terbang. Begitu kecil. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang kemudian dilakukan. Ternyata di dalam kekecilan itu, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-31, kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Maka biji itu pun kemudian berubah menjadi pohon yang sangat besar. Ibu bapak dan kita semua, kadang ketika kita setia kita juga hanya terpaku. Oke, saya mau setia, saya mau berkarya bagi kerajaan Allah.
kita hanya terpaku pada pekerjaan apa yang bisa saya lakukan. Tapi kemudian ketika kita melihat keterbatasan kita, ketika kita melihat kekecilan kita, akhirnya kita, udah deh, kayaknya memang saya sih nggak bisa. Padahal kuncinya adalah bagaimana yang kecil itu pun ditaburkan di tanah, ditaburkan di dalam ladang kerajaan surga, ditaburkan di dalam ladang pelayanan. Dan biarlah itu menjadi bagiannya Allah. Di situ setia tidak membutuhkan hal besar, setia hanya membutuhkan hal yang kecil. Dan mari kita terus berkarya di dalam kekecilan hidup kita. Di dalam mungilnya hidup kita, di dalam rapuhnya hidup kita, di dalam terbatasnya hidup kita. Mari berkarya, mari cari ladang, cari tanah itu. Supaya yang kecil itu bertumbuh menjadi pohon sesawi yang besar. Ibu bapak dan saudara semua, kadang juga hal kecil bukan yang membuat kita tidak setia. Kita melakukan ini, aduh kok. Ya ini saya ketika merefleksikan ini, betul-betul merefleksikan ziarah saya beberapa bulan ini Bapak Ibu. Yang tadi disebutkan gitu, menurunkan berat badan. Waktu awal gitu ya, yang ada kok turunnya cuma 0,1 gram. Kadang kita hanya pengen yang kecil. Kadang kemudian yang kecil bikin, ternyata nge-gym gak ngaruh. Tapi ternyata ketika kita mencoba dari yang kecil, kadang kan saya menghindari waktu pagi dan waktu sore. Karena apa? Kadang kan kegiatan gereja dari pagi dan sore. Siang, Bapak Ibu tahu kan siang tantangannya apa? Ngantuk. Itu kan, aduh ngantuk kayak mendingan tidur daripada olahraga. Tapi dari hal kecil itulah yang kemudian kita tahu Tuhan menumbuhkan, Tuhan berkarya. Dan begitu juga dengan iman kita, ibu bapak dan saudara semua. Kadang untuk setia kita pengen yang besar, padahal Tuhan menyediakan hal yang kecil. Ibu bapak dan saudara semua, itu juga menjadi panggilan kita sebagai gereja. Mungkin gereja kita, orang Kristen bahkan, merasa kecil di tengah pergumulan dunia, benar? Kita merasa kecil, apa yang bisa kita lakukan oleh gereja di tengah situasi bangsa yang saat ini sedang penuh dengan gejolak. Ekonomi yang katanya sedang enggak baik-baik saja. Bagaimana saya sebagai gereja bisa melakukan, kita sebagai gereja bisa melakukan penyelesaian perang yang ada di Ukraina, yang ada di Palestina, yang ada dimanapun. Bagaimana kita sebagai gereja bisa mencegah perubahan iklim. Kemarin itu kan waktu beberapa minggu lalu kita sempat dikejutkan ya, ada turbulensi hebat beberapa pesawat. Dan itu ternyata kata orang-orang, para ahli, itu terjadi karena perubahan iklim. Waduh, gimana saya caranya untuk mengubah iklim? Ya memang kita nggak bisa melakukan hal yang besar. Tapi dengan hal yang kecil, yang mungkin kadang kita anggap remeh, yang kadang ya elah cuman gara-gara cuman sekarang nggak boleh ngurangin plastik gitu ya, sekarang ke minimarket nggak dapat plastik, repot banget. Kadang kita ngedumel, apa manfaatnya toh ternyata masih banyak, tapi mungkin hal itu berdampak. Apa ngaruhnya kita berdoa untuk negara-negara yang lagi berperang, toh mereka juga berperang. Jangan sepelekan itu. Kemarin ya kita di doa, ternyata doa bisa membuat hal yang besar di GPS kemarin. Mari rawat hal kecil-kecil ini di dalam kehidupan beriman kita. Karena disitulah Tuhan mau kita berbuah. Dan mungkin ibu bapak ketika kita berkarya untuk berbuah, kita tidak merasakan perubahan itu. Biji sesawi yang ditanam mungkin dia tidak merasakan perubahan itu karena dia lakukan setiap hari. Bukankah kita juga seperti itu kan? Kalau kita melakukan setiap hari, kita nggak merasa perubahan yang ada. Tapi orang lain yang melihat, dia akan melihat bahwa kita sudah berubah. Saya sebagai pribadi setiap hari saya kagak tahu, nggak sadar kalau nggak ditimbang bahwa badan saya udah
rada kurusan. Tapi nggak tahu ya, itu kata orang gitu ya, ibu bapak. Nggak tahu yang bapak ibu ngelihat sekarang gitu ya. Tapi dari beberapa hari lalu saya selalu bilang, ada yang mengatakan, badannya rada kurusan gitu ya. Saya nggak ngerasa. Ya ibu bapak mohon maaf ya ini karena memang saya lagi begitu semangat gitu ya melihat ini dan dengan refleksi kesetiaan bertumbuh setiap hari. Begitu relate. Kadang kita juga setia karena apa? Aduh saya nggak mau setia karena apa? Kok nggak ada perubahan? Tapi mari kita ingat, jangan takut saat merasa tidak ada perubahan. Karena sesungguhnya kita bertumbuh setiap hari, kita berubah setiap hari. Toh ketika kita pergi ke satu tempat gitu ya, lalu ketika pulang lagi, berubah ya sekarang tempat ini. Padahal sebenarnya orang-orang yang tinggal di situ emang berubah gitu. Kita yang menjalani setiap hari mungkin tidak akan melihat perubahan itu. Kita tidak akan melihat pertumbuhan itu. Tetapi bagi orang lain yang melihat kita, itu adalah menjadi sebuah perubahan dan itu berdampak. Itu berbuah. Ternyata hal yang kecil membuat kita bisa berbuah. Bukan karena kebesarannya, tapi karena kesetiaannya. Dan biarlah orang lain yang melihat, biarlah kita menjadi saksi. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Jangan-jangan justru yang kita tekuni adalah hal buruk. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang biasa. Tapi buat orang, itu bisa menjadi kesaksian, loh kok ini berubah jadi buruk. Maka taburlah dengan hal yang baik. Sebagaimana biji sesawi dan penabur. Mereka mungkin gak merasakan pertumbuhan itu. Tapi orang lain bisa melihat, kok yang sekarang kecil, sekarang bisa jadi naungan semua orang. Maka ibu bapak dan saudara semua sekali lagi, inilah yang semestinya menjadi tujuan kesetiaan kita. Mari kita setia supaya kita berbuah di dalam kecilnya hidup kita. Bukan karena diri kita, tetapi karena Tuhan yang berkarya membuat kita berbuah. Dan itu menjadi sebuah kebahagiaan sejati. Ya, kesetiaan memang membuat kita bahagia. Tapi bahagia bukan karena standar diri. Tapi bahagia karena kita terpaku dan terpesona pada karya Allah yang membuat kita berbuah. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi, meneguhkan kita untuk setia. Amin. Son of God.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah meneguhkan kami untuk setia. Ini adalah suatu hal yang begitu sederhana ya Tuhan. Dan bahkan kami juga sudah tahu ya Tuhan, bahwa kesetiaan adalah nilai yang begitu baik dan luhur. Tapi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau meneguhkan kami untuk tetap setia. Setia mengikuti kebenaran Tuhan. Meskipun ada berbagai godaan, tapi kami percaya bahwa kesetiaan bukan sekadar mengantar kami mengalami kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang sementara. Tapi kesetiaan membuat kami mengalami kebahagiaan yang sejati. Sebab kami melihat karya-Mu ya Tuhan. Karya-Mu yang membuat kami bisa berbuah. Karya-Mu yang bisa membuat kami menjadi berkat. Meski kami kecil, meski kami terbatas. Karya-Mu ya Tuhan yang mengembalikan kami pada tugas utama kami ketika Engkau menciptakan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami tetap setia. Dan ini juga menjadi doa kami ya Tuhan untuk setiap kami, sahabat dan juga kerabat kami yang saat ini juga sedang menantikan pemulihan dari Tuhan dari sakit penyakit. Bahkan sakit penyakit yang juga dialami secara menahun, bertahun-tahun. Ajarlah ya Tuhan kami dan bahkan sahabat kerabat kami untuk tetap setia menjalani semua proses yang ada. Biar lewat segala proses yang ada setiap hari ini, karya Tuhan yang kami dan bahkan sahabat dan kerabat kami rasakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKI Taman Aries. Ketika Engkau juga menguji kami untuk terus setia, mengambil bagian, mengembangkan gereja ini, agar gereja ini dapat terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam komunitas, menjadi berkat bagi masyarakat. Kadang yang kami bisa lakukan hanyalah menabur biji sesawi itu. Tapi biarlah kami tekun menaburnya ya Tuhan. Di tanah yang baru, di ladang yang baru yang kadang begitu misteri untuk kami. Biarlah kami setia menaburnya supaya kami kemudian bisa merasakan karya Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Dan berikanlah ya Tuhan keteguhan hati untuk kami sebagai pelayan Tuhan, pendeta, penatua, aktivis pengurus, karyawan koster, dan bahkan anggota serta simpatisan yang Engkau tempatkan di tempat ini, di gereja ini ya Tuhan. Kesetiaan untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Kami juga ya Tuhan teringat bagi bangsa dan negara kami dan bahkan dunia ini.
Kami sebagai gereja, sebagai pribadi bahkan gelisah, tapi kami bingung apa yang harus kami bisa kerjakan. Kami khawatir, tapi kami juga terbatas untuk menjadi terang dan garam. Tapi biarlah ya Tuhan kesetiaan kami untuk memberlakukan terus firman Tuhan di dalam relasi kami dengan saudara sebangsa. Itu menjadi sebuah keyakinan yang kami nyatakan bahwa ketika kami setia melakukannya, kami bisa menjadi terang dan garam itu. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami sebagai biji-biji sesawi yang kecil di tengah pergumulan bangsa dan dunia, kami bisa berkontribusi untuk perdamaian, pemulihan, dan keselamatan bagi seluruh ciptaan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna. Tapi kami percaya Engkau yang setia akan selalu menolong, menghidupi kami, dan bahkan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memimpin dan membimbing kami untuk berkarya. Amin. Umat terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries, scan kris, atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama dalam pelayanan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami.
Saat ini kami membawa persembahan sebagai rasa ucapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitarnya. Tuhan, bentuklah hidup kami menjadi pribadi yang selalu bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, setialah selama hidupmu. Itulah panggilan yang terus Tuhan sampaikan pada kita. Supaya kita semakin bertumbuh dan bahkan berbuah di dalam segala kondisi hidup kita. Karena kesetiaan itu akan menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu berkarya dan itu selalu menjadi kebahagiaan kita dan bahkan kedamaian kita yang sejati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan dapat meneguhkan kita agar selalu taat dan setialah kepada Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.